Apa-apa pas, pingin apa pas, pingin itu pas. Jadi sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Setelah ini kita akan ganti tema. Di bulan April temanya yang agak keras sedikit. Kita akan ngomong politik. Saya ambil juga dari barat dan dari timur. Sama kayak filsafat kebahagiaan. Kemarin kita sudah ngomong ideologi politik, sosialisme, dan lain-lain. Kita lanjutkan itu di babak selanjutnya. Sama mungkin kita ambil 4 aja. Yang teori-teori yang agak alternatif. Mungkin yang pertama kita awali dari Thomas Hobbes dengan Leviathannya. Itu nanti yang jadi dasar kebernegaraan di barat selama ini dengan segala kelebihan dan kecurangannya. Setelah itu kita ngomong tentang nazismenya Hitler. Nazi ya, bukan najis, Nazi. Naziisme, orang kenalnya nazisme. Politik yang luar biasa. Gimana prasangka kelas masuk ke dalam politik. Setelah itu kita masuk Islam. Kita ketemu salah seorang tokoh besar politik yang sering dirujuk, Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah. Setelah itu tokoh keempat ke Indonesia juga. Sama kayak filsafat kebahagiaan, ditutup dengan Indonesia. Kita ke Indonesia, kita ketemu Soekarno dengan Marhainisme. Jadi setelah babak bahagia, kita ngomong babak politik. Setelah itu mungkin kita ganti tema lagi yang lebih lembut. Jadi kalau kemarin barat timur, sekarang kita nyari tema yang keras lembut. Nah, biar ada bedanya, biar nggak bosen. Sayanya maksudnya ya nggak bosen. Ya, kalian enak karek ngrungokke. Oke, malam ini kita ketemu tokoh besar spiritual Jawa. Sebagai catatan, tokoh Jawa zaman dulu itu jarang yang bukan spiritualis. Karena hampir semua adalah tokoh spiritual. Karena modus berpikirnya filsafat timur termasuk Jawa itu biasanya selalu masuk ke ranah spiritual dan moral. Beda sama barat yang bisa berhenti di material dan fisik. Ki Ageng Suryo Mentaram ini tokoh abad 19 sebenarnya. Ketika Mataram masuk ke era-era, karena dia anaknya Hamengkubuwono ke-7. Dia salah seorang anak dari 79 anaknya Hamengkubuwono ke-7. Jadi Hamengkubuwono 7 itu punya anak 79. Ya, saya tidak tahu dari berapa istri, tapi luar biasa itu, sudah bisa bikin sak kampung sendiri. Itu kan 79 itu kalau nikah punya anak, apalagi sampai punya cucu, itu bisa sak kecamatan, dihuni oleh sak keluarga. Nama kecilnya Armadji, lengkapnya Bendoro BRM. BRM itu Bendoro Raden Mas Kudi Armadji.
Ya nanti belakangan ketika nanti umur 18 tahun diangkat jadi pangeran dan gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Jadi Suryo Mentaram itu gelar, mataharinya Mataram. Itu ketika dia muda, umur-umur sekitar 18 tahun. Ya karena dia bangsawan, ningrat, waktu kecil pendidikannya terjamin. Dia masuk sekolah yang bagus, termasuk urusan agama dia dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Jadi agamanya mantap, ilmu-ilmu yang lain juga mantap. Cuma Ki Ageng Suryo Mentaram ini orangnya gampang gelisah karena pikirannya tajam. Dan dia di keraton nggak kerasan. Yang paling terkenal dari ceritanya Suryo Mentaram kan dia sampai tua nyari yang namanya manusia. Golek menungso. Di keraton dia tidak ketemu manusia. Keluhnya nanti ra ketemu menungso. Dia nyari itu bertahun-tahun. Nanti ketemunya sudah tua ketika dia sudah nikah dengan istrinya yang kedua. Jadi dia lama dia nyari manusia. Termasuk ketika dia kabur. Dia sempat kabur dari istana. Jadi ceritanya dia itu gelisah luar biasa. Kemudian minta sama ayahnya, sudahlah, jabatanku pangeran dicopot wae. Tidak usah pangeran-pangeranan. Ayahnya tidak setuju. Hamengkubuwono VIII ini dia, ya ndak, ya pangeran, nggak boleh dicopot. Terus dia pokoknya pengen keluar istana, tapi ayahnya ini ngerti kalau dibiarin keluar istana hilang. Jadi pokoknya nggak boleh keluar istana. Bahkan ceritanya sampai minta izin naik haji aja nggak boleh sama ayahnya, karena khawatir nanti nggak kembali. Tapi akhirnya dia kabur. Kabur itu ketika di istana ada ontran-ontran. Dia juga ngalami banyak peristiwa pahit. Yang pertama, kakeknya dipecat. Jadi kakeknya ini Patih. Zaman itu Patih Danurjo namanya. Dipecat, dan setelah dipecat nggak lama terus meninggal. Yang kedua, ibunya bukan dipecat. Nah, istri itu dia dicerai. Masuk istri dipecat. Ya, ibunya dicerai oleh Hamengkubuwono VIII. Terus dikembalikan lagi ke Suryo Mentaram, disuruh ngopeni ibunya. Raja zaman itu kan gampang aja kan, sebenarnya nggak perlu dicerai juga, punya istri berapapun nggak ada yang komplain. Pasti ada kasus. Dan yang terakhir istrinya sendiri meninggal. Meninggal setelah punya bayi umur 40 hari. Dan ini semakin bikin Suryo Mentaram galau. Minta izin keluar istana nggak diizinkan, akhirnya nekat kabur, lari sampai kabarnya sampai ke Cilacap, jualan kain sama stagen. Ceritanya begitu. Jadi pangeran lari jualan kain. Saya tidak tahu ada modus-modus yang mirip. Buddha juga begitu, kemarin Zen juga begitu. Pangeran yang tidak kerasan di istana, terus keluar dan mengalami pencerahan. Karena kita bukan pangeran, mungkin jadi rada susah. Mau lari kemana lagi? Iya. Kita tiap hari harus keleleran, jadi nggak isu kabur kemana. Ya kayak pejabat itu loh. Pejabat kan disuruh merakyat. Kalau kita kan mau merakyat gimana? Wong kita itu sudah rakyat. Jadi nggak mungkin kita, kalau ada orang nyuruh kamu, bawa kamu itu yang agak merakyat. Merakyat gimana? Sejak dulu statusnya sudah rakyat. Rakyat itu kan yang bukan rakyat, terus cobalah jadi rakyat kan gitu. Kalau kita kan sudah rakyat. Nah, Suryo Mentaram ini lama hidup kayak orang biasa, dicari-cari tidak ketemu oleh ayahnya, sampai akhirnya ketemu. Kabarnya pas ketemu itu dia pas sedang jadi buruh bangunan, bangun sumur. Ketahuan terus disuruh pulang. Gelisah lagi, tidak kerasan lagi. Pokoknya di keraton itu pertanyaannya dia cuma satu. Aku belum pernah ketemu wong neng keraton itu. Dia tidak pernah ketemu yang namanya manusia. Yang ada hanya perintah, permintaan, pertolongan, pokoknya ambisi. Dan orang yang sejati dia tidak ketemu. Itu yang tiap hari bikin dia gelisah.
Sampai nanti Hamengkubuwono VII meninggal, kakaknya yang meneruskan Hamengkubuwono VIII, dan Suryo Mentaram minta agar dicopot jabatannya jadi pangeran, dikabulkan. Karena mungkin kakaknya ini ngerti seperti apa kegelisahan Suryo Mentaram saat dia hidup di istana. Kalau kalian baca ceritanya yang khas itu waktu Hamengkubuwono VII meninggal, itu semua pangeran ikut mengiringkan sampai ke makam Imogiri. Pakaiannya juga pakaian kebesaran pangeran. Ya kayak kalian lihat waktu pawai-pawai itu, hanya Suryo Mentaram yang tidak mau pakai pakaian kebesaran pangeran. Dia pakai kopiah biasa, kemudian pakai jas putih, tembelan-tembelan kayak orang nggak punya itu, tembelannya kabarnya warnanya biru, terus bawa payungnya Cino itu, payung kertas itu dikepit gitu sambil bawa. Jadi orang yang tidak ngerti mesti, wah, pangerannya ditinggal mati bapak itu, terus stres sekarang. Jadi yang lain pakai kebesaran, dia hanya pakai seragam semacam itu. Dan pulangnya terus dia beli soto sambil kelesehan sambil, dan itu semakin menguatkan cerita jangan-jangan ini Suryo Mentaram ini memang stres. Cuma setelah keluar dari istana, dia mulai pengembaraannya untuk mencari jawaban siapa manusia. Semua tirakat dilakukan, baik tirakat versi kebatinan maupun versi agama-agama. Tidak cuma Islam, tirakat gaya Kristen juga dijalani, dijajali satu-satu. Mulai Jawa itu kan banyak tirakat-tirakat, ada poso mutih, poso pati geni, poso ngerowot, poso ngidang, poso ngelowo, poso, banyak macam-macam. Dan itu dijajali satu-satu. Termasuk Islam, sholat tahajud, sholat puasa Daud, pokoknya dilatih semua. Termasuk mungkin ritual-ritual tertentu dari agama-agama yang dia kenal. Bandingkan dengan kisahnya Siddhartha Gautama yang jajal semua ritual Hindu zaman itu, termasuk yoga-yoga yang menyiksa diri. Dan itu dilakukan juga oleh Suryo Mentaram. Tapi tetap dia tidak dapat jawaban. Sampai kemudian dia nikah lagi, kemudian tinggal di satu desa namanya Desa Mbringin. Desa Mbringin itu daerah Salatiga, Solo Tigo agak ke utara. Di situ dia bikin rumah, dan disitulah nanti dia dari Pangeran Haryo Suryo Mentaram dikenal oleh orang sana sebagai Ki Gede Suryo Mentaram. Belum Ki Ageng, Ki Ageng nanti belakangan. Dia dikenal sebagai Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Mbringin. Dia dikenal sebagai orang tua di sana, dianggap pinter, wong tirakatnya oke. Kalau orang Jawa itu lihat orang banyak tirakat kan dianggap wong pinter, setengah-setengah dukun. Ya zaman itu dianggap itu. Jadi orang kampung itu kadang-kadang kan nggak ngerti, pokoknya wong pinter ya dianggap pinter apa wae. Sekolah aja kan di kampung saya nggak ada orang kuliah. Begitu saya pulang dianggap cah sekolahan. Cah sekolahan ki apa-apa ya mesti iso. Termasuk kalau ada sanyo macet, lampu mati, kudu iso kalau kamu ndak masuk cah sekolahan. Dan harus menang kalau ngelawan yang ndak sekolah. Kok cah sekolahan kalah sama yang ndak sekolah, harus malu kamu. Nah itu logika di masyarakat Jawa. Zaman itu juga begitu. Nah, nanti Ki Gede Suryo Mentaram ini yang pindah ke Mbringin, sebenarnya dia juga punya rumah yang sekarang yang rumah itu sekarang jadi perguruan taman siswa itu. Yang di situ dia punya beberapa teman, tempat ngumpul-ngumpul dia dan teman-temannya tiap malam Selasa Kliwon. Kalau di sini Selasa Kliwon kan ngaji hikam itu, ngaji hikam ya. Jadi malam Selasa Kliwon itu ngumpul 9 orang yang mengkaji macam-macam, semacam sarasehan. Yogi Gede Suryo Mentaram, nama yang lain saya lupa, yang saya ingat cuma satu, Ki Hajar Dewantoro. Itu teman diskusinya, masuk klub 9 orang tokoh yang diskusi macam-macam. Zaman merajalelanya penjajahan Belanda zaman itu.
Dan dari situlah nanti muncul gagasan untuk mendidik masyarakat sehingga lahir taman siswa. Dan taman siswa itu yang bagian didik anak-anak muda itu jatahnya Ki Hajar Dewantara. Yang bagian didik orang-orang tua jatahnya Ki Gede Suryo Mentaram. Jadi ini pendidikan untuk orang-orang tua. Makanya kadang-kadang ajaran-ajarannya disebut ilmu tua. Ilmu tua itu bukan ilmunya yang tua, tapi biasanya yang bisa nangkep itu orang-orang tua. Orang muda apa enggak bisa? Bisa, paham bisa. Cuma menjalani, menangkap dan menghayati dan menjalani masih belum. Karena orang muda ada gejolaknya sendiri. Makanya sering disebut ilmu tua. Dan itu yang dari situlah nanti Ki Gede Suryo Mentaram oleh Ki Hajar Dewantara diganti Ki Gedenya jadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan salah satu tokoh sebenarnya perjuangannya penting. Ki Ageng Suryo Mentaram dan kawan-kawan inilah nanti yang ketika ganti penjajahan Jepang, dia dan teman-temannya ngirim surat ke Jepang untuk dikasih fasilitas membentuk pasukan. Dan surat permohonan ini dituruti dan lahirnya namanya peta. Bagi yang belajar sejarah nanti kan tahu pasukan bentukan Jepang yang namanya peta. Itu diawali dari usulannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Karena ingin agar Indonesia juga punya tenaga militer zaman itu. Jadi sebenarnya dia bagi saya pahlawan meskipun belum dilantik sebagai pahlawan nasional. Yo, dari peta itu kan nanti lahir beberapa tokoh termasuk Supriyadi yang terkenal. Monumental. Monumental karena pahlawan yang tidak jelas sudah mati apa belum itu kan Supriyadi. Ya kapan-kapan kita ngobrol itu. Oke. Nah, termasuk juga Suryo Mentaram ini pernah nulis sebuah buku kecil judulnya Jimat Perang. Dan itu nanti yang diberikan pada Soekarno. Dan Soekarno sering ceramah dengan bahan buku kecil itu. Cari di internet nanti banyak foto-foto ketika Soekarno konsultasi sama Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan orang ini di foto manapun nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai baju apa pakai baju koko apa pakai belangkon, enggak. Ya kayak foto itu. Kemana-mana ya pokoknya pakai kostum yang kayak orang biasa. Nah, itu keistimewaannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Malam ini kita hanya nyuplik salah satu konsepnya tentang kebahagiaan. Kadang disebut sebagai kawruh bejo. Ya, jadi bejo itu bukan untung ya. Kalau kamu sering memahami bejo itu kan untung, tapi bejo itu sebenarnya hakikatnya bahagia. Kalau untung itu kan seolah-olah kebetulan untung, tapi bejo itu bahagia. Jadi kalau orang bejo minum tolak angin iya, itu sebenarnya tidak logis. Sudah bahagia kok tidak minum tolak angin. Kecuali kalau sudah minum tolak angin pasti bejo. Itu kalau berani pakai itu tidak apa-apa. Tapi kalau dibalik hanya orang bejo yang minum tolak angin, itu yang secara logika banyak kontradiksi. Kawruh bejo. Mungkin setelah malam ini bisa diingat-ingat semua kajian yang lalu. Nanti akan terasa bahwa baik filosof barat maupun filosof timur, termasuk filosof Indonesia bahkan Jawa, sebenarnya kebahagiaan itu letaknya di situ dan semacam itu. Mirip-mirip semua. Oke, kita lihat ya. Ada apa? Ini keywordnya. Kalau masuk ke Suryo Mentaram, sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ya, ini nanti yang jadi iklannya Salonpas itu kan. Misalnya seumur-umuran kamu ini, kira-kira seandainya dikasih uang, misalnya tak kasih, silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan. Itu kamu mesti ya kesusahan. Ya 1 bulan lah berapa butuhmu.
Itu kan kamu ya pontang-panting sendiri ngitungnya. Biasanya kalau ada yang mau ngasih gratisan, mau tambah-tambahi. Ya kira-kira 5 juta lah Pak, mesti. Padahal mungkin 500 ribu kamu cukup sebulan. Atau jangan-jangan 100 ribu cukup. Ya. Loh ya strateginya kok ya. Ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya. Ya apa-apa ditraktir kan. Oke, zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10 duitnya tinggal 20 ribu. Mesti nggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang, karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Nah, kalau mendekati yang masak sendiri, seandainya masakannya matang, masa nggak ditawani kan, mesti ditawani. Ya. Nah itu strategi. Nah, coba kamu kalkulasi ya untuk hidupmu. Sak butuhe, sebenarnya kebutuhanmu itu berapa? Sak perlune, apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada. Jangan kurang, jangan lebih. Secukupnya, apa-apa takarannya harus pas. Sak benere, sesuai yang benar, yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu. Sak mestine dan sak penake. Yang bikin kamu nyaman itu apa? Ngaji kayak gini, sak butuhe kira-kira 2 jam kayak gini kesuwen apa ndak? Nah, ya kamu enak, aku sih kesuwen. Ya, terus sak perlune, kan gitu, sak perlune aja. Filsafat itu ya kadang jelimet, kadang gampang, ya diambil aja seperlunya. Ya kan saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filosof yang sudah ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu sudah ngapain itu dibahas jelimet itu. Kan terus tak skip. Nggak usah paham itu juga nggak apa-apa. Diambil substansinya aja, nggak usah detail teorinya. Nah itu sak perlu nih. Karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ, pemahamanmu yang tadi mau paham nggak jadi paham, jadi kacau semua. Mending itu diloncati dulu. Harus ada strategi gitu, kalau nggak malah kacau. Nah itu sak perlu nih, sak cukupe. Nah sesuai cukupnya itu berapa. Nggak usah panjang-panjang, kalau pendek cukup. Bikin makalah itu kalau 2 halaman idenya sudah terwakili ya sudah, nggak usah dipaksa jadi 5. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste. Ya kan? Dan nggak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya pernah lihat beberapa waktu ke luar negeri itu beberapa proposal disertasi aja kadang cuma 3 lembar. 3 lembar, jadi nggak neko-neko targetnya, penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa, cuma 3 lembar itu. Kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin 3 lembar itu sudah proposal itu sebenarnya kan pingin janjinya penelitianmu maunya kayak gimana sih, kan cuma itu. Kadang-kadang kan kamu ada proposal sampai 50-60 halaman, dan itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin? Itu bukan proposal kalau saya, ya itu wis dadi skripsi, sudah jadi tesis itu segitu. Mesti lebih banyak basa-basinya daripada intinya. Ya kan? Jadi ya banyak basa-basinya itu. Orang yang tidak paham, tidak ngerti kamu nulis apa. Orang yang paham teorinya, komentarnya mesti cuma satu, wis tahu. Ya kan, wis tahu itu mana yang baru. Kamu cuma ngutip sana, ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. Jadi hidup itu sak cukupe, sak benere. Sesuai apa yang kamu yakini benar, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak, akan jadi masalah. Dosisnya harus pas. 3 kali sehari apa 3 hari sekali, kan harus pas. Kalau kebalik ciloko. Sak mestinya dan sak penake, mana yang bikin nyaman. Ini rumus. Jadi hidup itu ya sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. 6 sak, 6 S. Oke, ini rumusnya katanya Surya Mentara. Terus dari situlah nanti Surya Mentara mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Surya Mentara itu gaya reflektif.
Oke. Di antara banyak catatannya Surya Mentaram, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup. Syaratnya menikah. Itu kalau kamu baca, iya, ketoknya lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh. Ya kan? Nomor siji, kamu menikah itu harus sama-sama manusianya. Ya kan? Itu penting karena kalau kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya nggak dia watak kemanusiaan? Ya kan? Iya, jadi cari yang manusiawi. Punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan, enggak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang enggak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, enggak punya gairah, enggak punya hasrat, enggak punya keinginan, enggak akan nyaman hidupmu. Cari yang masih punya api. Jangan nikah dengan orang yang putus asa, depresi, stres, nggak punya gairah hidup. Itu susah sendiri kamu nanti. Cari yang urip. Yang keempat, lanang karo wadon, cari lawan jenis. Yang feminin, nyarilah yang maskulin. Yang maskulin, nyarilah yang feminin. Loh, ya, itu tidak harus fisik laki-laki perempuan. Ini mungkin ngomongnya karakter. Kalau kamu feminin, laki-laki kadang juga jiwanya feminin. Kalau kamu feminin, lembut, dapat istri yang juga feminin, lembut, rumah tanggamu anyep. Apa anyep itu? Ya kan, kalau bahasa Cinonya yin dapat yin, itu kacau. Kamu akan tiap hari diem aja, nggak ada ngobrolnya, pokoknya ayo, gitu dong. Loh, ya kan? Atau yang dapat yang itu rame sudah. Balas-balasan pantun terus tiap hari rame. Nggak enak. Lanang harus dapat wadon. Yang keempat, podo dewasa nih, sama-sama dewasa. Oh, ini nggak perlu tak jelasin kan? Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak, masih tidak bisa mikir? Ada anak-anak atau bisa juga masih kekanak-kanaan. Itu juga susah, kamu harus ngomong meskipun umurnya banyak mungkin. Ya kan, itu juga problem sendiri. Dan yang terakhir pasti sama-sama mau. Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu. Oh, itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel. Podo wonge, podo uripe, lanang entuk wedok, wedok entuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu, apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune. Ya kan? Sak cukupe. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, tidak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya tidak apa-apa. Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga tidak apa-apa. Loh, ya kan? Selain itu bisa dinego. Cuma yang 5 di atas itu, carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah. Yang satu nggak hidup juga susah. Yang sesama jenis itu masalah. Ya kan? Baik lahir maupun batin. Yang masih kanak-kanak juga masalah. Yang tidak mau juga masalah. Nah, jadi yang penting gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podo menungsani. Nah, itu syaratnya orang nikah. Selain itu standarnya subjektif. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe. Oke, alhamdulillah kita selesai dengan Ki Ageng Surya Mentaram, kebahagiaan. Silahkan diambil yang relevan untuk hidupmu masing-masing. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya.
Jadi pakai aja yang menurutmu manfaat untuk hidupmu. Oke, filsafat lembut gaya timur saya kira sudah. Minggu depan kita filsafat yang agak keras. Kita akan ngomong politik. Minggu depan saya awali dari filosof politik barat Thomas Hobbes. Dia nulis satu buku yang luar biasa, judulnya Leviathan. Leviathan itu makhluk monster yang itu simbolisme negara. Seperti apa pikirannya Thomas Hobbes, yang punya asumsi bahwa manusia itu adalah hakikatnya saling memangsa. Itu minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan ngomong filsafat nazismenya Hitler. Minggu depannya lagi kita ngomong Ahkamus Sultaniyahnya Al-Mawardi. Minggu depannya lagi kita akan ngomong Marxismenya Soekarno. Bagaimana gagasan-gagasan politik. Bagi saya 4 ini cara berpikir politik yang non-mainstream. Yang mainstream sudah kita bahas di bagian awal dulu. Ada sosialisme lah, ada yang lain-lain itu yang bisa kita bahas. Hari ini kita ngomong yang non-mainstream, cara berpikir politik yang khas. Termasuk Al-Mawardi yang banyak dikutip orang-orang yang ingin bikin kekhalifahan. Jadi kita lihat seperti apa pikiran-pikiran politiknya. Setelah itu entah bulan depan kita ngomong apa lagi. Oke, saya akhiri sekian ngaji malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.